Kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di kelas 11 di pelajaran Bahasa Indonesia. Benar? Jika pertemuan kemarin kita belajar mengenai teks eksplanasi, hari ini kita akan belajar mengenai cara mengidentifikasi struktur cerpen. Ibu kan sudah bilang di minggu kemarin bahwa kita akan belajar mengenai cerpen hari ini. Benar? Oke ya. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oh ya, yang kemarin tugas teks eksplanasi yang belum mengumpulkan karena tidak masuk sakit, silakan mengumpulkan. Ya, terima kasih ya. Baik, masuk semua ya. Oke. Oke, silahkan siapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian untuk mencatat semua yang telah Ibu paparkan dan yang akan Ibu bahas pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa kalian dapat mengidentifikasi struktur-struktur cerpen. Oke, sudah siap? Oke, baik. Cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Ya, silakan, apa cerpen? Itu kepanjangannya ya, cerita pendek. Ada yang tahu pengertiannya, bukan kepanjangannya ya? Oke, Ibu jelaskan. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif, yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik. Nah, di cerpen tersebut, selain ada konflik, juga terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Paham? Sampai sini paham? Nah, jadi cerpen itu pendek ya, tidak panjang seperti novel, beda. Paham? Paham. Lanjut ke ciri-ciri cerpen. Apa saja sih ciri-ciri cerpen? Yang pertama, cerpen terdiri dari kurang dari 10.000 kata. Artinya, tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau lebih dari 10.000 kata itu berarti bukan cerpen, itu bisa dikatakan novel. Kalau cerpen kan ada yang 2 lembar, 3 lembar gitu ya, pendek ya. Ya, paham? Yang kedua, bisa selesai dibaca dengan sekali duduk. Karena sifatnya hanya tidak lebih dari 10.000 kata, jadi cerpen itu bisa selesai dibaca jika sekali duduk. Nah, kalau novel kan tidak bisa selesai dibaca sekali duduk, harus bisa berhari-hari. Kan novel ada yang 200 lembar, 300 lembar. Nah, ciri yang selanjutnya bersifat fiktif, artinya rekayasa. Yang keempat adalah mempunyai satu alur. Ciri yang kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Bisa dari kehidupan percintaan, keluarga, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi bahasa-bahasa dalam cerpen itu tidak sesulit bahasa di puisi. Kalau puisi kan kita harus memahami maknanya, ya kan? Ya. Yang ketujuh yaitu bentuk tulisan yang singkat. Nah, kan tidak lebih dari 10.000 kata, jadi singkat, tulisannya singkat. Yang kedelapan, yakni penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Nah, ada yang tahu? Tokoh ya, penokohan dalam cerita cerpen ini sederhana, tidak rumit. Ya, yang kesembilan adalah mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Nah, tidak semua peristiwa dalam hidup itu semuanya dituangkan dalam cerpen, tidak. Hanya beberapa saja. Dan ciri yang terakhir, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam. Jadi isi cerpen itu juga ada amanatnya, ada pesannya, ada kesannya, tidak asal saja. Bisa kita dapat mempelajari apa saja yang ada di cerpen itu. Nah, untuk mengenai ciri-ciri cerpen, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua?
Alhamdulillah paham ya. Selanjutnya, kita akan membahas struktur-struktur cerpen. Struktur cerpen ini ada 6. Yang pertama adalah abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, bersifat opsional. Jadi ini gambaran umumnya ya. Contohnya, kita akan menceritakan tentang cerpen mengenai kisah cinta. Jadi gambaran umumnya itu mengenai percintaan. Nah, begitu. Selanjutnya ada orientasi, artinya berhubungan dengan waktu, tempat, suasana di dalam cerita pendek. Orientasi ini bisa juga disebut latar ya. Artinya kapan cerita itu kapan, dalam cerita itu kejadiannya kapan, latarnya bagaimana, suasananya bagaimana, itu orientasi. Yang ketiga adalah komplikasi, yakni urutan kejadian yang dihubungkan sebagai sebab akibat. Jadi urutan kejadian dalam dalam cerpen itu disebut komplikasi. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya? Oke, lanjut ke struktur keempat, yakni karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Nah, ada yang tahu ada berapa watak dalam tokoh cerpen? Dalam tokoh di cerpen ada 3. Ada yang antagonis, protagonis, dan tritagonis. Ada yang tahu antagonis itu apa? Ya, seperti bisa dilihat ya dari gambar yang Ibu tunjukkan ini. Ayo angkat tangan yang bisa, akan Ibu kasih poin. Antagonis. Nah, benar sekali, peran jahat. Oke. Selanjutnya, protagonis. Ada yang tahu protagonis itu peran seperti apa? Ayo dilihat gambarnya. Ya, silakan. Ya, bagus sekali, peran yang baik. Dan terakhir, tritagonis. Itu peran yang seperti apa? Ayo. Yang tahu? Nah, tritagonis ini adalah peran pembantu. Artinya bukan di tokoh tersebut jadi pembantu ya, bukan jadi pembantu, tapi peran yang mengisi atau membantu peran antagonis atau tritagonisnya. Jadi pemeran yang lain itu disebut tritagonis. Sudah paham? Paham. Oke, struktur selanjutnya yakni evaluasi. Artinya konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dan konflik tersebut. Artinya evaluasi adalah penyelesaian konfliknya. Nah, paham? Yang keenam, struktur yang keenam adalah resolusi. Artinya di sini pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh tersebut. Itu disebut resolusi. Yang ketujuh adalah koda. Koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek. Bisa disebut juga koda ini adalah amanat. Paham? Nah, sudah paham kan? Di sini Ibu akan memberikan kalian contoh cerpen. Silahkan dibaca ya. Dibaca. Oke ya, silahkan dibaca. Nah, coba dibaca dan mari kita tentukan strukturnya secara bersama-sama. Oke, sudah dibaca? Sudah, baik. Tadi struktur yang pertama adalah abstrak. Siapa yang bisa membacakan abstrak dari cerita pendek yang telah Ibu kasih barusan? Ayo, ada yang bisa? Tidak ada, baik, Ibu saja ya. Abstrak dari cerita pendek tersebut yang berjudul Akan Terus Bertahan adalah: kesedihan masih mendera diriku. Setelah ditinggal pergi pendamping hidupku, kini anakku satu-satunya juga sudah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Ayo, paham mengenai abstrak? Nah, ini kan sudah penggambaran hal umumnya dalam cerpen, ya kan? Abstrak tadi adalah gambaran awal, umum, ya. Lanjut ke struktur yang kedua, yakni orientasi. Orientasi tadi apa? Hubungan mengenai waktu, latar, suasana, ya kan? Ada yang bisa? Ya, silakan bacakan.
Nah, betul sekali, latar belakang pada cerpen ini adalah tenang. Latar waktunya adalah kini dan 40 hari setelah pendamping hidup wafat dan 7 hari setelah sang anak wafat. Itu kan menunjukkan waktu 40 hari, 7 hari, dan tenang. Tenang itu kan latar suasana. Baik. Ibu kasih poin ya untuk kamu. Siapa namanya? Fatona. Oke, baik Fatona. Nah, struktur yang ketiga yakni komplikasi. Yang tahu? Ayo yang bisa ibu kasih poin lagi seperti Fatona tadi. Ada yang bisa? Oke, komplikasi tadi adalah urutan sebab akibat ya, urutan sebab akibat kejadian. Oke, ibu bacakan komplikasi dari teks cerpen yang berjudul Akan Terus Bertahan ini ya. Sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak, padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping. Sang tokoh mulai merasa senang dengan terus menyambung hidup dan menyibukkan diri, dan sang tokoh pun memutuskan untuk tetap bertahan hidup dan tidak mencari pendamping hidup yang baru. Benar? Tolong cocokkan dengan pengertian komplikasi tadi. Apakah ibu membacanya dan menunjuknya sesuai dengan cerpen? Apakah benar? Benar ya? Oke. Struktur selanjutnya adalah evaluasi. Artinya, yakni konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Ini titik terangnya. Maksudnya evaluasi yang ada di cerpen ini yakni memperkenalkan konflik sudah ada sejak paragraf awal ya, yaitu saat sang tokoh kehilangan anaknya, padahal sebelumnya dia telah meninggalkan sang pendamping hidupnya, bisa dikatakan sebagai istrinya. Alur cerita semakin meningkat, ya kan? Alurnya semakin meningkat dengan adanya konflik-konflik tadi di depan. Nah, sang tokoh mulai tegar dan memperbaiki hidup dan kedukaan yang dia rasakan. Nah, di akhir cerita cerpen tadi, tokoh pun menentukan sikap terhadap apa yang dia alami. Paham? Nah, sekarang struktur selanjutnya yakni resolusi. Resolusi yakni si tokoh memutuskan dan memulai menyibukkan diri dengan bekerja sebagai layouter. Selain itu, si tokoh memutuskan untuk tidak mencari pendamping hidup lagi. Hal ini dapat dilihat pada kalimat-kalimat yang berada di paragraf terakhir ya. Dibaca ya. Struktur yang terakhir yakni koda. Yaitu koda adalah bisa disebut amanat. Betul sekali. Koda di cerita pendek ini yakni pesan yang dapat kita petik yakni kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup, sementara ditimpa kesedihan yang mendalam. Selain itu, cerpen di atas juga meminta kita supaya tidak menyalahkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, paham? Oke, paham ya. Struktur selanjutnya yakni karakter atau watak tokoh. Siapa yang bisa menyebutkan watak tokoh sang suami ini di cerpennya? Bagaimana watak tokoh sang suami? Ya, silakan Iva. Protagonis baik karena sang suami sabar. Nah, sampai sini paham? Oke, paham ya. Nah, tugas kalian adalah menyaksikan video ini. Video ini adalah video seseorang yang membacakan cerita pendek. Nah, kalian harus menentukan strukturnya. Harus menentukan struktur dari cerita yang dibacakan oleh orang ini. Paham? Oke, silakan ditonton videonya ya. Seperti yang sudah seharusnya. Pada hari baik itu, saya mati. Kata seorang sahabat dalam sebuah sajaknya yang maha indah. Kita semua ini turis yang dibekali karcis 2 jurusan. Dan tentunya, pikir saya, kita tidak boleh menyanyiakan tiket pulang itu. Saudara tahu,
Saya wartawan sebuah majalah berita. Dididik untuk mengembangkan naluri mewawancarai seseorang. Itu sebabnya ketika harus menunggu giliran maju ke pengadilan terakhir, yang entah kapan dilaksanakan, naluri saya mendadak menyembul. Saya celingak-celinguk di antara begitu banyak orang mati. Dan alhamdulillah, ketemu seorang malaikat yang sedang tugas keliling mengamati kami. Saya mendekatinya. Kalau boleh tanya, apa saya bisa menemui kakek kami? Malaikat semua baik ternyata. Ia memegang bahu saya. Sorot matanya menimbulkan suasana sejuk, sehingga saya berpikir sudah berada di sorga. Tetapi kan, belum ada keputusan saya nanti dikirim kemana. Supaya tidak kelihatan konyol, sebagai wartawan, saya lanjutkan pertanyaan saya. Boleh ya, Mas? Aku kaget sendiri ketika menyebutnya Mas. Tapi malaikat itu memang baik. Saya tidak bisa menerka umurnya. Dan lagi, apa malaikat punya umur? Saudara pasti tahu. Saya meninggal ketabrak angkot ketika sedang naik motor melaju ke sebuah rumah sakit untuk besuk seorang rekan yang sedang koma. Malaikat itu tahu siapa saya. Ya, itu jelas. Boleh saja, kenapa tidak? Mau wawancara kan? Mari, saya antar ke sana. Ia benar-benar malaikat baik. Setelah sampai di tujuan, ia menuding ke arah seseorang yang lagi duduk di bawah sebuah pohon, lalu segera meninggalkan saya. Saya mendadak jadi kikuk, kaget dan kikuk. Kenapa kesempatan serupa ini tidak pernah saya dapatkan ketika masih jadi wartawan? Saya pun mendekati kakek kita itu. Siap-siap pertanyaan apa yang akan saya ajukan. Dan ketika sudah dekat dengannya, saya berhenti. Saya timbang-timbang lagi, apa jadi mewawancarainya atau tidak. Terus terang, saya takut mengganggunya. Soalnya, tampak kakek kita itu sedang mengunyah-unyah buah kuldi. Saya tidak melihat nenek kita dan ular itu. Entah di mana mereka. Tidak perlulah saya melakukan investigasi. Toh, rental tidak akan bisa lagi memarahi saya. Namun, bagaimanapun, saya harus melakukan wawancara. Itu bagian hidup saya. Oke, baik. Sudah ya, sudah ditonton. Sudah ditulis, sudah dikerjakan. Oke, proses ya. Ya, Ibu akan sambil lalu memutar video ini sambil lalu kalian mengerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Oke, baik, sudah ya. Yang sudah, yuk kumpulkan semuanya. Ini untuk nilai tugas individu ya. Oke, sudah. Nah, cukup sekian materi yang mengenai cerpen yang dibahas Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Nah, pembelajarannya akan dibuat secara berkelompok. Tugasnya juga akan berkelompok karena tugas individu sudah hari ini kan? Ya kan? Oke, baik. Ada yang ditanyakan mengenai pengertian, ciri, dan struktur cerpen? Ya, tidak. Silakan ketua kelas pimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi Ibu, bagi kalian, dan bagi semuanya tentunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.